could I ever know you when everything lies in disguise? How could I ever forget those eyes looking for my will? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Anggela dari STAIS Bumi Silampari, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tema saya hari ini tentang pendidikan, judulnya Indahnya Hijrah di Masa Muda. Teman-teman sekalian, saya hari ini sedang berada di Pondok Pesantren Darul Hidayah Madani di Air Temam, Jalan Satrio 58. Teman-teman sekalian, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengelilingi Pondok Pesantren Darul Hidayah Madani dan ngobrol-ngobrol tentang hijrah di masa muda. Baik, Alhamdulillah kita hari ini bertemu secara langsung dengan salah satu pembimbing Pondok Pesantren Darul Hidayah Madani, yaitu Ustadz Lukman Syah Al-Fatir. Baik Ustadz, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Beberapa hal. Yang pertama, apa tujuannya dibangunnya pondok pesantren ini? Yang pertama, niat kita bersama membangun Pondok Pesantren Darul Hidayah Madani ini ingin menciptakan sebuah perkumpulan masyarakat Madani yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk menciptakan sebuah perkampungan yang Islami. Selanjutnya, siapa saja yang menjadi sasaran yang harus hijrah itu? Apakah hanya untuk orang tua saja? Yang pertama, sasaran hijrah di DHM adalah bukan terpatok pada usia, tapi terpatok kepada kawan-kawan yang punya masa lalu yang memang perlu diluruskan secara syariat agar tidak terjerumus terlalu jauh. Yang pertama adalah masyarakat yang terlanjur terjerumus kepada dunia ribawi. Mereka yang sudah terlanjur mengambil barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang terkena barang haram, yaitu narkoba dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang terkena permasalahan premanisme di tengah-tengah masyarakat. Nah, mereka ini di masyarakat dianggap sebagai masyarakat yang sebelah mata, tapi kalau kita luruskan, mereka ini punya potensi besar untuk mendakwahkan Islam secara rahmatan dan alamin. Jadi target-target THM bukan terpatok pada usia, tapi pada perilaku yang seharusnya mereka tidak terjerumus kepada hal-hal ini. Gimana tempat yang baik untuk memulai hijrah itu? Hijrah itu dimulai dari kebiasaan, karena tidak bisa spontan apalagi sekaligus. Hijrah itu dimulai dari ruang lingkup, tidak bisa dengan bersifat secara pribadi, tidak bisa. Hijrah itu harus dimulai dari kebiasaan dia berkelompok, kemudian dalam bahasa kita berimamah berjamaah, sehingga setiap hari perilaku yang menyimpang itu bisa kita luruskan. Tidak menjamin juga berapa lama dia bergabung dengan yang bisa hijrah, tapi besar kemungkinan ketika mereka sudah mulai bergabung dengan DHM, langkah awal biasanya mereka meninggalkan teman-teman mereka di luar,
ya, teman-teman pecandu narkobanya, teman-teman pecandu premanismenya, teman-teman yang terjerumus kepada dunia hitam istilahnya. Nah, mereka setelah bergabung dengan kita biasanya sedikit demi sedikit, pelan demi pelan mereka terlepas dari kebiasaan mereka di masyarakat. Nah, dari situlah mulai hijrah biasanya. Ada komunitas yang memang bisa saling mengarahkan. Kalau boleh tahu Ustaz, kapan pesantren Darul Hidayah Madani ini memulai kegiatan? Pesantren DHM ini mulai kegiatan itu 2018 sudah mulai mencari sasaran dakwah. Kemudian 2019 ada yang menghibahkan lokasi. Nah, dari situlah dimulai kajian untuk umum. Maka dari situ mulai 1, 2, 3 bergelombang masyarakat di luar sana yang meninggalkan perilaku menyimpangnya, kemudian mulai belajar tentang agama. Mengapa kita harus hijrah gitu di masa muda? Ya, anak muda di luar situ mau memperbaiki dirinya. Tidak harus hijrah sebetulnya, karena hijrah itu kan keterlanjuran bermaksiat. Tidak harus hijrah karena hijrah itu memang keterlanjuran ketika anak-anak muda sudah terjerumus kepada dunia hitam, terlalu bebas dalam pergaulan, terlalu bebas dalam fashion, pakaian, kemudian pergaulannya. Nah, sebetulnya kalau bisa memungkinkan tidak harus hijrah, mereka harus istiqomah. Secara fitrah manusiawi terlahir dari rahim Islam, dari awal mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata-kata hijrah itu sebetulnya adalah obat terapi buat mereka yang sudah terlanjur dalam dunia gelap. Jadi nggak ada harus kata-kata hijrah itu sebetulnya. Jadi pemuda-pemudi terus Islam tidak harus hijrah, tapi harus sudah dimulai dari sejak awal pergerakan mereka, bukan karena jangan terlalu fokus kepada proses duniawi, jangan terlalu fokus kepada proses cita-cita yang membuat mereka sendiri juga kadang apa yang mereka cita-citakan tidak ada hubungannya dengan masa depan yang sekarang mereka lakukan. Jadi proses dakwah itu memang harus sudah dimulai ketika mereka sudah balik, hingga berjalannya kebalikan itu tidak ada kata-kata hijrah, mereka tetap istiqomah dalam. Cuman karena sudah terlanjur mereka terjerumus kepada dunia itu, maka mereka secepatnya harus hijrah. Bagaimana dampak setelah itu? Nah, biasanya yang kita dakwin adalah salah satunya misalnya dunia tentang riba. Tapi bukan hanya mereka berhenti dari dunia ribawi, tapi justru ketika permasalahan ribawi mereka sudah selesai, sudah tuntas, dampaknya bukan hanya kepada individu, tapi kepada keluarganya, kepada anaknya, ke masyarakatnya, dan kepada lingkungan. Artinya ketika mereka memulai hijrah hanya 1-2 surat yang mereka pelajari, tapi setelah hijrah mereka alhamdulillah mau belajar dari 6.666 ayat itu satu persatu dipahami, dibaca, dipelajari, kemudian diamalkan. Jadi sebetulnya ketika mereka masuk dari satu fenomena hijrah, mereka melahirkan sebuah kesimpulan idkhulu silmi kafah. Ada totalitas yang mereka harus pelajari. Jadi cuma satu pintu saja yang mereka lewati, tapi ternyata setelah hijrah banyak hal yang harus mereka ketahui. Terakhir Ustaz, motivasi untuk generasi Z yang Ya kembali ke fitrah, saya pikir itu anak muda-mudi yang dimana zaman ini lebih mudah untuk berbuat kemaksiatan ketimbang mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayo kembali ke fitrah, bahwa jati diri kita sesungguhnya dilahirkan ini bukan untuk berfoya-foya dalam kemegahan, bukan untuk hura-hura dalam maksiat, bukan untuk melampiaskan keinginan kita, tapi memang kita dilahirkan sebagai fitrah, yaitu fitrah itu untuk menyampaikan risalah dakwah. Kan dalam Al-Quran dakwah itu bukan hanya secara jamiah, tapi secara individu.
Nah, jadi konteks bahwa anak-anak muda sekarang harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu harus sudah mulai belajar untuk mengamputasi keinginan dirinya, harus sudah mulai memotong pola pikirnya biar tidak kelewatan. Bagaimana menanamkan ila wahyu yuha, bagaimana menanamkan bahwa berbicaranya kalau Allah yang nyuruh, mendengarnya kalau Allah yang nyuruh, berbuatnya kalau Allah yang nyuruh, melangkah dan bertindaknya dia mau hanya Allah yang nyuruh, sampai ketika pola pikirnya dia hanya mau berpikir ketika Allah yang menyuruh. Nah, konteks dia ketika dia tidak mau melibatkan pemikirannya kalau Allah yang nyuruh, itu tadi yang membuat dia ngawur, mau menjalankan aktivitas semaunya sendiri. Padahal dalam hukum Islam kalau sudah mulai balik ada hukum larangan dan ada hukum kewajiban yang harus dilakukan. Dengan kan sekarang tuh akhir zaman, ini gimana tuh yang orang banyak bilang tuh gini, kalau nggak pacaran itu tuh nggak laku katanya. Itu gimana cara mengatasi orang ngomong kayak gitu? Maka dalam dunia Islam itu yang harus dipelajari yang satu, 3 hal. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu tidak ada proses pembelajaran, syaratnya harus yakin. Kemudian yang kedua yang harus dipelajari adalah ibadah. Kalau ibadah ada tata caranya, kalau ibadah ada syaratnya, tapi syaratnya harus ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah muamalah, cara mengelola pergaulan, cara tata krama, cara bergaul dengan masyarakat, maka tidak boleh keluar dari syariat. Dunia pacaran yang sudah terjadi, sebetulnya Allah tidak melarang mereka untuk beraktivitas di luar sana, tapi sejauh itu Allah wanti-wanti sebelum terjerumus kepada kemaksiatan yang lebih jauh. Allah ingatkan la taqrab, jangan pernah mendekati pintu itu, karena perzinahan itu bisa terjadi kalau sudah ribuan dia masuk dalam pintu itu. Pintu hobi mendengar perilaku-perilaku menyimpang, hobi mendengar ucapan-ucapan yang menyimpang. Maka perzinahan itu bisa terjadi bukan karena spontanitas, tapi karena sudah ratusan pintu dia masuki. Pintu kelalaian ibadah, pintu kelalaian membaca Al-Quran, pintu kelalaian bersyariat, pintu-pintu yang lain yang dia. Maka ketika dia sudah meninggalkan itu, maka peringatannya kan bukan tentang zinahnya, jangan dekatinya. Nah, artinya ketika orang sudah mendekati saja itu sudah masuk dalam satu pintu zina. Maka enggak ada kata lain supaya tidak terjerumus ke dalam zina, antisipasinya jangan mendekati. Mendekati itu artinya saya hanya secukupnya, terutama syariat itu antara batas laki-laki dan perempuan sekarang ini sudah tidak lagi pada aturan. Hijab sudah tidak bisa dijaga, omongan sudah di mana laki-laki dan perempuan sudah tidak lagi ghodul basar, tidak lagi bisa menundukkan pandangannya. Itu yang membuat pintu jinah itu mulai terjadi. Cukup. Bagi terima kasih. Alhamdulillah terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya sejenak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Saya Dila Anggela dan Ustadz Lukman Syah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام حبيتك واحلف على ده تسمع زيادة ده أنا مش بنام على بالي ولا انت داري باللي غرالي بالله
ابتهالا يمشي غالي بكل كلمة قلتها